Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa adama naf'an bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya mujibas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, masih ngebahas masalah rukun-rukun wudu. Tolong diperhatiin, lihat bukunya, lihat. Jadi saya ulangi bahwa rukun wudu itu ada 6 perkara. Pertama, niat. Kedua, mengusap muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap tuh, membasuh, mengusap kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan keenam tertib. Saya tambahin sedikit kemarin bahwasanya tertib itu ialah berurutan tuh, berurutan. Jadi tidak sah wudu apabila tidak berurutan. Bagaimana masalah kemarin tuh? Masalah tertib jika dibarengin wudunya oleh temennya 4 orang bareng, maka tidak jadi tuh. Hanya dihitung satu, yaitu basuh muka. Tetapi bisa dijadiin basuh tangan, basuh kaki, sampai tertib semuanya jika diulang 4 kali. Iya, 4 kali bareng. Jadi sama aja ya. Sama aja. Ini kan masalah. Dan kemarin saya bahas sedikit bahwa kalau nyelam gimana wudu. Yang PT lagi mancing di pinggir danau, ajan Allah Akbar, cuma nyelamin itu wudunya. Boleh nggak? Ya kemarin. Nggak boleh. Hah? Boleh, tapi jangan megang alat. Boleh. Kalau kemarin saya ngomong gimana kemarin, ingat nggak? Nggak boleh ya? Dulu. Jadi saya ulangi ya. Jika kita nyelam, wudunya boleh apa enggak? Nih, latih nih. Walau in gomasa, dan jikalau nyelam, muhaddisun, orang yang berhadas, muhaddasun, orang yang walau fi ma'in qalilin, walaupun di air yang dikit, maksudnya kurang dari 2 biniyati mu'tabaratin, dengan niat yang kayak kemarin tuh, di niat yang kemarin mimamaro, pada pernyataan niat yang kemarin ajja'ahu, maka cukup. Nah, jadi saya ralat yang lainnya. Ini di Batul Mu'in. Kalau di Batul Qorib kemarin nggak ngebahas di situ. Jadi Batul Mu'in mah bahasanya begitu. Jadi kalau orang nyelam pengen wudu dengan cara nyelam gitu. Walaupun di air yang kurang dari 2 kula. Contoh kita punya dirijen. Bukan dirijen ya, drum ya. Drum apa tuh yang gede? Itu ada nggak 2 kula misalkan? Nggak ada ya, nggak ada. Terjadi. Walau airnya kurang dari 2 kula. Anil wudu'i, jadi wudunya. Walau lam yamkus, sekalipun diamnya tadi tuh si orang yang berhadas, si orang yang wudu, fil in gimas, di dalam dia nyelam tuh tadi, zamanan secara waktunya mah ya yumkinu bi tartibu, sekalipun misalkan kalau dikira-kira nyelam, antara nyelamnya misalnya gini ya, ini orang nih wudu nyelam gitu kan
kan gak lama langsung naik lagi ya. Walaupun waktunya itu sekira-kira kalau kita ngelakuin tertib mah kurang banget. Kalau tertib mah lama tuh, muka dulu, tangan dulu, kira-kira berapa detik gitu kan kalau wudhu tertib. Nah kalau nyelam mah kan 2 detik langsung naik jadi ya. Sekalipun seperti itu tetap aja jauh boleh jadi wudhunya. Kalau kemarin saya bilang nggak jadi ya, di sini jadi di Batu Muin. Tetapi ada catatan lagi di Baik Juli ya. Nah, kemarin saya keingetan terus tuh. Jadi bagaimana catatannya? Lakinlah Buddha, tetapi kudu boleh apa namanya? Tidak boleh tidak kan kudu. Berarti harus. Lakinlah Buddha, tetapi harus takunu niyatu muqaranatan li isobatil ma'i li wajhihi. Tuh. Harus niat tuh si orang yang tadi nyelam ya. Orang tadi kan nyelam wudu. Karena ada bahasa tertib, nah ditambahin dikit. Harus ia ya meniatin wudu itu liwajihi kepada mukanya. Paham nggak maksudnya? Jadi pas kita nyelam itu muka itu pas masuk muka itu baru niat di situ. Paham nggak? Ya. Ya kita udah dalam air. Iya nih. udah di dalam air nyelam. Dalam air kita langsung niat. Jadi ada bahasa harus niat dibarengin dengan muka walaupun dengan isyarat. Kalau kata Imam Romli. Paham nggak? Ini nggak harus dikucek nggak. Yang penting ada niat dibarengin sama muka. Misalkan dia nyelamnya pala dulu gitu. Kayak orang berenang ya. Pala dulu misalkan langsung bareng gitu nyebur. Iya. Pas lemparan muka, pokoknya pas air itu ada di muka, dia niatin itu di hati. Kenapa? Karena tertibnya niat wudhu ada yang di muka. Beda sama tertibnya mandi wajib. Bebas niatnya ada di mana aja. Mau di kaki boleh. Kalau mandi wajib, ya air jatuh pertama kali bareng kita di mana aja jadi niat tuh kalau mandi wajib. Tapi kalau wudhu mah tertibnya niat ada yang di muka. Paham ya? Ya tidak dikit kemarin. Jadi boleh walaupun di apa namanya kurang dari 2 kula. Gitu. Tapi ribet kalau di bawah 2 kula mah harus minumnya langsung. Iya, jangan udah muka terus kita keangkat muka kita, nggak jadi tuh. Kenapa? Kan mustamal jatuhnya. Paham nggak? Ini kita pala dulu. Itu udah keburu niat. Keangkat tuh pala dikit. Jadi mustamal. Yang lain nggak jadi kan? Orang belum kerendam. Gitu ya. Nah itu tambahan dikit yang kemarin. Masalah jikalau orang wudunya nyelam. Boleh ya. Tapi itu syaratnya itu di baik dulu ya. Niatnya harus kita nih ada niat pas lemparan muka. Di isyarah doang, paham nggak? Dan kalau nyebur bareng, itu seakan-akan kita niat ada di muka isyarah. Ya. Tapi nggak kudu dikucek, bang, tetap jadi udah. Isyarah dong niat di muka. Ya, kita lanjutin ya. Mana kemarin? Wa sunanuhu asyaratu asya'a. Dan bermula sunnah-sunnahnya wudu. Nah, kemarin sudah ngebahas rukun. Yang wajib-wajib doang Pak Haji. Kata Pak Haji, rambut begitu doang pakai tangan boleh. Kan ngomong wajib. Paham enggak? Rukunnya dulu. Berarti cukup maksudnya. Nah, sekarang ngomong sunnahnya nih baru Pak Haji. Kalau banyak gimana? Ya, cakepan lagi. Gitu ya. Kita dibahas at-tasmiyatu yang pertama mengucap bismillah. Jadi sunnah ya seorang yang berwudu sebelum dia berwudu dia membaca bismillah. Fi awali pada sebelum itu ya sebelum dia nyucap tangan. Ini kita di hadapan keran. Bismillah dulu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baru buka keran, cuci tangan gitu ya.
Tapi sunnah juga ngucap ta'awuz sebelum bismillah. Ya, dan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Kagak ada kali orangnya. Jarang. Itu dong kerjaannya. Paling sehatnya 2 orang kali. Soalnya itu ini udah dapat dulu nggak di majelis. Bagus itu. Itu biasa begitu. Yang lain kan. Jadi syahadat dulu. Bismillah, auzubillah minasyaitonirrajim gitu kan, pokoknya syahadat. Kita pakai sana nggak dipakai aja. Itu kebiasaan jadi nggak bisa hilang. Bagus. Jadi kalau mau make kayak PRT itu ya, Iya. Dapat tuh di majelis dulu ngaji. Itu biasa begitu auzubillah kan. Ada lain. Oke, sekarang. Dulu. jadi bagaimana tuh tadi ulang ya, sebelum kita ngidupin keran, itu ini dulu syahadat dulu 2 kali, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru cuci tangan. Kata dong lah ini mah. Kita udah tahu. Kebiasaan dulu kan, kebiasaan. Hanya oleh yang tahu gitu. Nih, bisa nguduk dulu? Kali nggak bisa nguduk. Oh bisa. Laut dari mana itu, Man? Yang laut. Santai dulu, santai ya. Ini tengah laut dari mana? Hiu lu. Ini senjata. Lagi dulu. Yang ngaji gue tembak ntar ngaji. Cari dulu. Biar orang ngaji orang luar. Orang ngaji gue tembak sama saya. Lu sini bawahnya. Oh, bedil-bedilin teh. Masuk dulu. Ditambahin juga tuh. Bentar. Nih ada tambah lagi nih. Jadi tadi apa tadi kan? Syahadat dulu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. RT dong. Enggak tuh mah. Panjangan kan? Tambahin lagi tuh doanya. Panjangan tuh mah. Apa doanya tuh? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahur. Ya, nggak ada dah RT doang di sini mah. Enggak tuh panjangan kita. Nah itu mengucap bismillah. Ini sunnah aja ya, sunnah. Bagaimana nggak dikerjain? Nggak apa-apa Pak Haji, kan sunnah. Gitu ya. Bagaimana kalau kita lupa nggak baca bismillah? Nih, gimana? Kalau kita wudhu tadi, udah cuci tangan aja, udah basuh muka aja, lupa baca bismillah. Ya walaupun sunnah ya, walaupun sunnah. Gimana? Ayo. Bismillah dong juga boleh. Misalnya kepanjangan ke cara PRT itu bismillah aja, bismillah aja udah, bismillah cuci tangan langsung. Wa aqaluha bismillah, wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim, dan sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Wa in taraka tasmiyata, jikalau orang ninggalin akan ngucap bismillah awalahu, pada awalnya tadi tuh sebelum berwudu, atabiha, maka datangkan ia seorang dengan yang bismillah bi asnaihi, di dalam tengah-tengahnya wudu. Misalkan sampai nyuci tangan baru ingat baca bismillahirrahmanirrahim, masih dapat kesunahan. Kalau ini mah khusus beda. Kalau kemarin kan kalau misalkan orang wudu terus dia kumur-kumur, dia niat udah keburu niat wudu nggak jadi tuh kan pahala sunahnya. Tapi kalau bismillah mah masih dikasih tuh walaupun di tengah wudu. Tuh, wain parogo minal wudu'i, jikalau udah rapi daripada wudu, lam ya'ti biha. Nah kalau udah rapi misalnya udah sampai kaki, boleh nggak bismillah lagi? Udah nggak diaci, udah nggak diaci. Kalau udah rapi sampai kaki, udah ngasih tuh mah. Berlaku.
udah nggak berlaku. Tapi sebagai ulama juga ada yang mengatakan Bismillah diganti Bismillahi awalahu wa akhirahu. Sama kayak orang makan, kita lagi makan Pak RT emang pulang dari mancing Mancing. Lagi. Makanya belum lapar banget. lapar banget. Teh boleh banget lapar teh. Iya kan dihapuk aja itu. Belum aja tegar, belum aja Kata Pak tegar. RT, iya ngisi celik. Iya, Sekali. terlihat. Iya, udah makan nih, udah pengen 2 suap lagi. Lupa baca bismillah, boleh tuh masih Pak. Tapi bismillahnya diganti Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ya. Itu pulang ngaji itu pulang saya lupa pulang ngaji belum mulai mancing. Enggak tuh belum ngaji ya. Tapi ya, tapi ada satu saya masih ingat ngaji di Samsudin, tapi saya lupa. Jadi kalau makan mah ada tambahan lagi. Ini bismillah tadi pertama lupa. Tengah-tengah lupa. Akhir baru ingat tuh rapi. Tuh ada lagi tuh. Bacanya apa? Surah Al-Ikhlas 3 kali. Apa tadi? Surah Ikhlas. Itu maksudnya belum. Jalan selainnya doa sudah makan. Oh. Al-amanah Mustaqwana wa jalan minal muslimin. Baca tak kul wallahu Allah sama. Bari ulam yuladullamnya kulau kubuan. 3 kali. Habis Itu makan. masih dapat barokahnya tuh. Habis makan itu. Iya habis makan. Udah habis. Habis. Tadi kan awal-awal bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu kalau ingat. Kalau lupa bismillah tengah-tengah nih ingatnya. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Udah habis baru ingat. Cet, udah habis belum makan. Baca doa. Tuh baca doa rapi makan. Alhamdulillahilladzi al-amana wa saqana jalanna muslimin ditambahin sama surah Al-Ikhlas 3 kali. Hanya enggak ada tuh, enggak ada terkanya enggak ada. Baru Enggak dengar ada ya? atom, enggak ada atom. Sekarang. Oh, Ya. Baru dengar kali ya? baru denger. Iya. Baru denger nih. Terus saya cariin catatan lupa. Baru denger. Saya masih ingat itu. Cuman di mana perbanyak saya lupa. Jadi itu intinya sunnah yang pertama sebelum ngelakuin apa aja tuh rukun wudhu tadi sebelum niat basuh muka sebelum kumur-kumur dan sebagainya itu kita disunahin baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau panjang kayak cara Pak RT gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. RT doang udah. Dia itu turunnya enggak apa. Enggak apa. Dapat itu doang artinya. Syahadat sama bismillah, auzubillah. Hanya kah? Itu. Panjangan. Duraka baru. Gitu ya. Udah rakaat udah mau sholat. Udah mau sholat. Bayang udah duraka baru dulu juga. Salah gimana Salah ceritanya? ya. Salah ya. Nah, sesudah tadi baca bismillah, yang kedua wa ghusl kafaini, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Ila ku'aini, sampai kedua pergelangan tangan. Itu telapak tangan bukan doang, Pak. Sampai pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan. Nah, ini hukumnya ya kalau meninggal kesunahan bisa jadi kemakruhan. Beberapa kesunahan itu bisa menimbulkan kemakruhan. Contoh di mana sama kayak ini tadi, membasuh kedua telapak tangan. Qoblal madmado sebelum kumur. Wayak siluhuma dan membasuh orang akan kedua telapak tangan itu salasan 3 kali tuh. Satu gimana? Apa juga sunahnya. Cuman bagusnya 3 intarodada fituhrihima. Jikalau ia ragu akan bersihnya kedua telapak tangan. Takutnya begitu Pak, namanya bangun tidur. Takut kita tidur dakom, kan ilernya jadi ilernya najis, iler kan najis. Tapi tergantung tidurnya sih. Kalau tidurnya dakom najis itu. Pokoknya bau kuning najis, cirinya begitu. Tapi kalau ngilernya duduk mah enggak. Iya ketiduran kan orang ketiduran duduk ngapain ngiler. Lagi ngaji aja ketiduran ada orang ngapain ngiler.
Sampai ngetes ke kitabnya ada. Panel lo. Itu enggak Iya. najis tuh. Enggak, kalau itu. Oh, seperti itu ya. Karena itu keluarnya dari rongga mulut. Nggak kayak kemarin ada yang nanya kalau ingus najis apa kagak? Iya kagak najis, ingus mah biar hijau banget juga kagak. Kecuali ingusnya campur darah, darahnya yang najis bukan ingusnya. Bisa najis itu bisa. Yang dikatakan muntah iler yang najis itu yang keluar dari perut. Itu. Jadi sebelum lupa jangan tidur tidur lah. Nah, yang dulu tidak mengerok. Nah itu kalau misal virus sampai gitu wudhu lagi nggak tuh? Gimana? Iya kalau tidur dan dimatkan tuh kan kadang sampai tidur pulas banget. Yang penting tidak merubah tempat duduknya atau yang lebih tepatnya mah tidak merubah apa namanya pantatnya, keadaan pantatnya. Senderan sih kalau senderan. Kalau tadi dia begini, sholat Jumat, iya, saking pulas, pas bangun-bangun udah begini, angkat, patah tuh wudhu lagi. Maka jadi bisa menjadi makruh kalau kita ragu akan bersihnya kedua telapak tangan. Qabla idkhalihi ma'ina, sebelum masuk ke dalam bejana atau sebelum kita nadangin air. Jangan ujung-ujung kita sholat langsung muka, takut tangan kita ada najis. Kalau ada najis kita tadangin sama air, kan air jadi air najis. Maka tidak sah wudunya dengan air najis. Dengan tuh. Itu khusus yang kurang dari 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula nggak apa-apa, cuman kurihalahu, cuman makruh doang. Paham nggak? Ujuk-ujuk misalkan kayak di mana musola Durung Bola ya, yang mah wudunya ada kobakan. Ya kamu dari mana tahu deh kebon pegang kapan tahu, dia langsung nyelup aja. Ya boleh aja, cuman dimakruhi. Ya, karena kalau takutnya ada apa namanya, cuman makruh aja kalau di luar 2 kula gitu. Lebih dari 2 kula. Dan itu aja dah. Jadi sunnah wudu baru 2 ya. Pertama baca bismillah, kedua membasuh, kedua telapak tangan sebelum kumur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.